Jika kita merujuk pada penjelasan di pasal 1 angka 49, maka definisi dari jasa kesenian dan hiburan adalah penyediaan penyelenggaraan semua tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan atau keramaian untuk dinikmati. Itu jasa kesenian dan hiburan masuk kelompok pajak barang jasa tertentu, dan menurut Undang-Undang HKBD ada 12 jenisnya. Supaya clear ya rekan-rekan media ya, saya sebutkan satu persatu nih jenis dari jasa kesenian dan hiburan. Ada tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. 2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau pagelaran busana. 3. Kontes kecantikan. 4. Kontes binaraga. 5. Pameran. 6. Pertunjukan sirkus, akrobat, sulap. 7. Pacuan kuda, perlombaan kendaraan bermotor, racing dia, balapan tuh ya. Kemudian permainan ketangkasan, itu nomor 8. Kemudian 9. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat, ruang, peralatan, dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Rekan-rekan media sering ke fitness center juga, itu termasuk di dalam kategori ini. Kemudian rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, permancingan, agrowisata, dan kebun binatang. Urutan ke-11 atau huruf K kalau di undang-undang itu panti pijat dan pijat refleksi. Urutan ke-12 atau huruf L itu diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa. Jadi ada 12 macam ya jenis PBJT, jasa kesenian dan hiburan. Yang saat ini sedang menjadi hot topic adalah yang urutan L, yang 12. Diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap spa. Rekan-rekan media, kami sampaikan bahwa PBJT jasa kesenian dan hiburan ini bukan pajak baru, ya, bukan jenis pajak baru. Pada saat Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebelum Undang-Undang HKBD, itu Undang-Undang 28 tahun 2009. Ini sudah ada. Dikenalnya dengan pajak hiburan. Saat ini kenapa dikelompokkan menjadi pajak barang jasa tertentu? Karena mau menjadi disatukan dengan konsep pajak untuk barang konsumsi lainnya. Seperti apa barang konsumsi lainnya? Yaitu tadi makan minum, tenaga listrik, apalagi hotel, parkir. Dijadikan satu, tujuannya apa? Simplifikasi. Nah, kita sekarang sampaikan bahwa karena bukan pajak baru, maka 12 item jasa kesenian dan hiburan itu sudah ada di Undang-Undang 28 tahun 2009. Hanya di Undang-Undang 28 tahun 2009 itu jenisnya ada 10. Jadi ada yang digabung-gabung. Nanti boleh lihat perbandingan antara Undang-Undang 28 dengan Undang-Undang HKBD, jenis hiburannya. Ya. Oke. 12 ya. 12 macam. Yang lagi dikritisi adalah yang urutan 12. Secara umum, tarif PBJT jasa kesenian dan hiburan ini secara umum ya ditetapkan paling tinggi 10%. Yang tadi yang saya sebutkan tadi, secara umum itu
sampai dengan 10% tarifnya. Jika kita bandingkan dengan Undang-Undang 28, tarif yang ditetapkan oleh Undang-Undang 28 dalam konteks jenis yang sama itu paling tinggi atau maksimal 35%. Ini harus kita cermati bahwa ada penurunan tarif yang ditetapkan di dalam undang-undang yang semula jasa kesenian dan hiburan umum itu sampai dengan 35%, dengan undang-undang ini menjadi sampai dengan 10%. Mengapa? Ya. Mengapa? Jawabannya adalah karena pemerintah sangat mendukung pengembangan pariwisata di daerah. Yang kedua, perlu disamakan dengan tarif pajak konsumsi lainnya. Yang mana konsumsi lainnya? Yang tadi, makan minum, tenaga listrik, yang maksimal 10%. Jadi disamakan. Bu, sebelum ditanya, saya nanya sendiri. Bu, yang maksudnya jasa kesenian dan hiburan umum itu yang seperti apa? Yang tadi saya sebutkan 1 sampai 12, maka yang disebut sebagai jasa kesenian yang common, yang umum adalah nomor 1 sampai dengan 11 atau huruf A sampai huruf K. Dan itu sangat pro terhadap pariwisata dan dukungan promosi budaya nasional. Yang semula undang-undang sebelumnya sampai dengan 35%, saat ini diubah, diturunkan sampai dengan 10%. Ini adalah bukti dukungan komitmen pemerintah bahwa pemerintah itu sangat berkomitmen dalam pengembangan pariwisata di daerah. Walaupun ini konteksnya pajak daerah, konteksnya penguatan pajak daerah, yang tentu bisa saja daerah harus memungut pajak sebesar-besarnya demi gitu ya pendapatan asli daerahnya, tapi pemerintah menetapkan dalam undang-undang hanya batasnya 10%, nggak boleh lebih. Kenapa? 1. Tontonan film, kesenian, musik, tari, busana, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, pacuan kuda, olahraga permainan, rekreasi, wahana di mana-mana. Panti pijat dan panti refleksi. Jadi saya highlight lagi yang semula dalam Undang-Undang PDRD atau 28 tahun 2009 itu tarifnya maksimal 35% dan dengan undang-undang ini turun ke 10%. Yang kedua, di dalam undang-undang ini juga ada pengecualian. Ya. Jasa kesenian dan hiburan yang untuk promosi ya, budaya tradisional, untuk kepentingan promosi layanan masyarakat, pariwisata, mempublikasikan daerahnya, promosi pariwisata, itu tidak boleh dipungut bayaran. Kalau tidak boleh dipungut bayaran berarti tidak boleh dipungut pajaknya. Wong bayar aja enggak kok. Anda datang nonton promosi budaya, Anda nggak dipungut. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah mendukung pelestarian dan kebudayaan nasional. Jadi dua ya poinnya ya. A sampai L yang semula 35% tarif tertingginya pemerintah patok, nggak boleh tinggi-tinggi. Maksimal hanya 10%. Dan dua, kalau itu promosi budaya dan bagian dari promosi layanan bagian layanan pada masyarakat untuk mempromosikan pariwisata, nggak boleh dipungut bayaran. Nah, sekarang saya langsung to the point kepada urutan nomor 12 atau huruf L. Yang tadi apa saja? Diskotik, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap spa. Jadi kalau orang Jawa bilang jangan digebiah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan
di tarif batas bawah 40%, batas atas 75%. Tidak. Yang umum, yang A sampai L tadi turun. Nggak boleh tinggi-tinggi. Nah, yang A sampai K ya, A sampai K, 1 sampai 11. Nah, yang L atau yang urutan ke-12 ini, rekan-rekan media, ya, itu juga sudah ada di Undang-Undang 28 tahun 2009. Maka statementnya adalah ini bukan jenis yang baru, sudah ada di undang-undang sebelumnya. Ya. Saya bacakan undang-undang sebelumnya karena urutan ke-12 ini masuk dalam urutan jasa hiburan tertentu. Boleh diganti juga jasa hiburan khusus. Atau boleh diganti jasa hiburan spesial. Common service, layanan yang bersifat umum. Ada juga yang bersifat spesial atau khusus atau tertentu. Kalau Undang-Undang 28 berbunyinya yang dikhususkan adalah pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, kelab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap. Ini dikhususkan dengan menetapkan tarif paling tinggi 75%. Kalau dicermati oleh teman-teman media, ada beberapa jenis yang pada Undang-Undang 28 tahun 2009 dikhususkan seperti pagelaran busana, kontes kecantikan, permainan ketangkasan, panti pijat. Undang-Undang HKPD sudah tidak lagi mengkategorikannya khusus. Menggunakan tarif yang umum sampai dengan 10%. Tapi ada yang tetap diklasifikasikan sebagai spesial jasa hiburan. Apa saja? Diskotik, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap. Ya. Jadi pemberitaannya mohon berimbang gitu ya. Karena sudah banyak yang tahun 2000 undang-undang lama itu masuk kepada jasa hiburan khusus dengan tarif yang sampai dengan 75%. Di Undang-Undang HKPD ini sudah masuk kepada jasa hiburan umum. Hanya tinggal diskotik, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap, spa. Dan untuk Undang-Undang HKPD ini, untuk yang spesial tadi, untuk yang tertentu tadi, ditetapkanlah tarif paling bawahnya. Batas bawahnya 40%, batas atasnya 75%. Jadi yang ditetapkan naik untuk pajak hiburan yang mana? Bukan tadi pagelaran busana, bukan wahana air, bukan yang tadi, itu malah turun menjadi 10%. Ya. Kemudian yang dikhususkan tadi di undang-undang lama agak banyak, sekarang dikurangi. Hanya tinggal berapa poin tadi? 5 ya? Kenapa kemudian perlu ditetapkan batas bawah? Semoga rekan-rekan media sepakat dengan kami dari pemerintahan bahwa untuk jasa hiburan spesial atau tertentu tadi itu pasti dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Ya, semoga sepakat nih rekan-rekan media. Jadi untuk yang jasa tertentu tadi dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, bukan masyarakat kebanyakan. Oleh karena itu, untuk mempertimbangkan dan memberikan rasa keadilan dalam upaya mengendalikan, dipandang perlu untuk menetapkan tarif batas bawahnya. Kenapa? Ya guna
mencegah terjadinya penetapan tarif yang race to the bottom. Berlomba-lomba menerapkan tarif batas bawahnya pada ada tanda kutip tertentunya yang perlu dikendalikan. Semoga tersampaikan ya makna tertentunya. Ada diskotik, ada bar, ada klub malam, ada mandi uap spa. Kemudian ketika ditanya terkait dengan kenapa kok batas bawahnya 40%, rekan-rekan media semua, bahwa dalam merumuskan undang-undang pemerintah itu tidak kemudian pemerintah sendiri yang memutuskan. Jadi dalam penetapan tarif ini pemerintah bersama dengan legislatif, jadi eksekutif dan legislatif, pemerintah bersama DPR itu telah mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak dan juga melihat praktik-praktik pemungutannya yang telah terjadi di lapangan, mempertimbangkan rasa keadilan, khususnya kita memberikan tarif yang turun maksimal 10% untuk kelompok masyarakat yang tertentu yang kurang mampu kalau membayar ke kebun binatang sampai dengan tarifnya 40% gitu ya. Maka yang kebun binatang tadi itu tidak termasuk dalam yang terkena batas bawah. Yang semula sampai dengan 35% justru sekarang nggak boleh tinggi-tinggi. Hanya sampai dengan 10%. Gitu ya. Dan tujuan akhirnya apa sih? Sekali lagi highlightnya adalah ini pajak daerah. Ini adalah bagian kita memberikan dukungan kepada daerah untuk makin mandiri.